Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini aku kopi Carlotanya ya. Tadi udah sih sebenarnya. Kopi Carlota tuh punya ini ya, Vitas Life ya. Jadi saya pengen lanjut makan ini ya. Jadi gini teman-teman, aku nggak tahu ke depannya itu, semoga aja sesuai apa rencana. Oh, saya baca-baca apakah channel YouTube itu aktif setelah atau sebelumnya juga sudah aktif gitu loh. Kata yang ada yang saran gini, sebaiknya jangan terlalu gimana banget sebelum di monetize katanya gitu. Kita udah terlalu banyak kerja, dan belum tentu juga, aku kan udah lama bikin ini nggak termonetize terus. Aku masih mempertimbangkan ke depannya mau gimana gitu, karena sebenarnya udah belum begitu terlalu kerasa kesibukan ya teman-teman, tapi ini udah mulai bergerak. Walaupun masih ada dengar PHK sana sini, kan adaptasinya masih terus berlanjut. Tapi kalau misalnya semuanya udah kembali ke gimana banget, bagus, ekonomi mulai berjalan, pada lari orang-orang. Selama ini tertahan tuh nunggu start aja gitu, go gitu loh. Luar biasa. Kalian ngikutin nggak? Indonesia itu diprediksi bakalan melaju sangat pesat, majunya luar biasa. Karena lihat anak mudanya udah mulai pinter berbisnis. Saya kalau lihat sih memang begitu ya, mulai banyak yang terbuka lah jalan usahanya, ekonominya mulai pada terbuka, tidak mulu dikuasai orang tua. Sekarang ini anak-anak muda udah mulai banyak yang dari mereka sekolah, kuliah, udah mulai banyak yang bisa bisnis. Banyak hal yang jadi faktor penentunya itu. Makanya nggak bagus ya ngomong sama ngobrol ya. Banyak yang memprediksi Indonesia itu pesat banget melajunya. Wah, nanti ke depan nih. Bahkan banyak yang memperkirakan pada saat negara-negara, ada analisa gini, pada saat negara-negara maju itu saling baku hantam, katakanlah seperti itu, ancur-ancuran, Indonesia kayak yang apa ya, mungkin ada imbas sedikit banyaknya, karena tapi dengan karakter kita yang ada budaya cuek sih sebenarnya, terus tahan banting, jadi kayak yang makan yang apa adanya juga bisa hidup gitu loh. Terus makan dari tanaman liar juga bisa hidup gitu loh. Bahkan ketika di luar negeri, orang Indonesia itu sangat dikenal kalau melalui YouTube ya. Penduduk setempat, orang luarnya nih ya, kayak di Cina, kalau ada tanaman liar tuh nanti beracun. Orang Indonesia kan, ini nih pete Cina, ini nih jengkol, kata lain kayak gitulah, ini tuh bayam liar gitu loh. Jadi mereka ambil, mereka bisa makan, sedangkan penduduk setempatnya aja pada nanti beracun. Kalau nggak dikenal katanya seringnya dibilangnya nanti beracun. Ada juga yang berburu ikan, bayangkan, di selokan. Itu di Taiwan tuh, lihat deh channel-channel TKI Taiwan,
ada juga yang menikah dengan orang Taiwannya. Ini sekarang di orang Indonesia marak kan, tinggal di luar negeri bikin YouTube banyak, dan aku seru aja ngelihatnya gitu loh, seru. Saya baru menemukan pola medsos, beberapa medsos sih, sedikit banyaknya ya, mungkin sebagian kecil sedikit ada yang saya pahami, cara untuk mengembangkan, apakah itu Instagram, apakah itu YouTube, apakah itu TikTok. Aku baru menemukan polanya, caranya, walaupun cuma sedikit ilmunya ya, karena baiknya itu pakai laptop. Saya masih belum bisa pakai laptop, belum diurus, masih mengusahakan jaringan internet. Saya lagi mengusahakan itu nanti ke depannya. Jadi kalau jaringan internetnya stabil dan banyak, kuotanya yang banyak ya. Ini sekarang nih, jangankan sampai malam, sore aja udah lemot, udah nggak bisa bahkan kadang-kadang. Jadi yang bisa dibayangkan kalian kalau pada saat kita nggak bisa keluar, aku belajar. Aku bilang ke temanku, sekarang kita sharing ya, dia ngapain, aku ngapain, dia masih mengerjakan ini, dia masih mengerjakan itu, aku sih masih bilangnya aku lagi belajar. Nah, udah mulai nih ketemu, kebuka jalannya, walaupun tidak sedikit ya, secuil lah gitu lah, secuil. Tapi udah nemu jalannya, gimana cara mengembangkan channel memperbanyak follower kayak gitu, udah mulai ketemu jalannya, tinggal sat kata orang. Gitu sebenarnya. Sat. Ini kalau ada dengar suara paket, karena saya dekat gerbang ya. Oke. Ayo, digurih teman-teman, gurih dan renyah. Jadi nggak ada alot-alotnya, yang ada kan yang alot yang nggak pakai, entah ini diolahnya pakai apa, kriuk gitu. Lumayan pegel juga, habis dari luar tuh pegel, jalan kan pegel. Saya belum salat duha lagi ya tuh. Jadi yang mau diomongin apa itu tadi teman-teman, ngaludeng ya. Aku sebenarnya pengen ngomong aku bakalan rutin bikin video atau tidak, karena untuk ngembangin channel ini aku butuh kuota yang lumayan, sedangkan perangkatnya saya belum beli teman-teman. Dan walaupun ada rencana, masih mungkin beberapa bulan, masih agak lama gitu loh. Sayang banget kalau saya sudah banyak meluangkan waktu buat bikin konten segala macam. Kata yang sudah biasa sih, jangan sampai kita habis energi pada saat sebelum monetize katanya gitu. Aku nggak gimana sih kalau monetize gitu. Jadi kalau nilai bonus, kalau misalnya saya bisa monetize, ada peluang untuk
mudah bikin konten, misal beli makanan gitu, apalagi ketika kita kehilangan ide, jadi pesen aja makanan, kontennya tentang makanan gitu, kita ini yuk gitu, pesen apa ya kira-kira gitu kan, enak kalau udah ada istilahnya pemasukan. Jadi kayak sekarang kan seadanya budget ya teman-teman, bahkan sambil jalan, sambil saya misalnya bikin stok barang buat keperluan saya pribadi gitu kan, nggak harus disengaja banget gitu loh, itu di samping nanti aku masih mikirin kalau saya dapat kerjaan harus full time gimana gitu loh, aku masih saya harap lagi pula saya kan masih belum banyak penontonnya belum ada subscriber gitulah istilahnya, jadi sebenarnya nyantui sih. Yang harus konsisten kan ada ketika subscribernya udah lumayan ya, saya kan belum ya teman-temannya, apa boleh kayak gitu, kasihan yang udah subscribe aku sih walaupun mungkin cuma 1-2 harus rutin, kitanya harus rutin upload video kalau ada rezeki, soalnya beberapa hari ke depan saya harus fokus juga gitu loh. Tapi memang baiknya sih saya biasanya gitu, usahakan untuk bikin video. Karena ditarget teman-teman, kerjaanku itu ditarget, gimana dong. Nah gitulah, saya usahakan lah. Makanya kalau ada kalau ini udah di 1000 subscriber terus bisa live streaming, tapi kayaknya kalau live streaming juga percuma, jelek gambarnya kalau live streaming di YouTube itu, seriusan. Enak live streaming di mana gitu terus bagus gambarnya, upload di YouTube baru katanya gitu lumayan. Gitu sampai mau habis ya gitu ya teman-teman, yang ingin aku bilang gitu. Kasihan yang udah subscribe ya, jadi entar semoga aja ya semuanya balance, kerjaan aku, konten YouTube, terus medsos yang lain juga aku masih bisa ngegarap gitu loh, karena kayak ngeling gitu loh teman-teman, kayak aku ke YouTube seringkali ada dari TikTok ke YouTube, ke TikTok juga ada feedbacknya, kita bisa saling sih sebenarnya. Terus sekarang sebenarnya saya nggak begitu gimana ya, Instagram termasuk yang susah, agak susah untuk ngembangin termasuknya ya, tapi aku udah nemu ilmunya, udah emang baiknya pakai laptop akan lebih mudah ya, proses kerjanya gitu, cara kerjanya itu lebih mudah untuk ngembangin channelnya itu ya gitulah. Jadi sekarang aktif di Facebook gua, jujur aja Facebook belum begitu kegarap, udah nemu ininya, udah sih udah mulai. Memang kalau digarap semua waktunya loh teman-teman, seriusan ternyata tidak semudah itu ya. Kayak ini apa ya, kalau kita mau fokus baiknya memang dibidik mana yang mana dulu gitu loh ya, syukurku semuanya bisa dihandle. Bisa aja sih, bisa kayak ke Facebook, dari Facebook, YouTube nggak bisa siaran langsung, bisa harus 1000 subscriber, belum bisa
bisa melalui Facebook, kita siaran langsungnya melalui Facebook. Udah gitu kita setelah terupload kita ambil download lagi, masukkan lagi ke Facebook, ke YouTube, baru bisa. Keuntungannya dari Facebook yang aku pelajari ya, gambarnya lebih bagus daripada kita live streaming di YouTube. YouTube itu pecah-pecah teman-teman. Facebook lebih bagus. Yang lainnya TikTok itu juga bisa ngeling. Kalau misalnya kita lagi bisnis, bisa ngeling ke yang lain-lain sih sebenarnya. TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube. Udah itu aja sih aku. Cuman jujur aku lebih nyaman ke TikTok. YouTube lumayan lah, Facebook gitu. Facebook sebenarnya friendly banget sih sebenarnya. Cuman akunya yang kayak agak nutup diri gitu dari Facebook. Facebook lebih welcome. Istilahnya kalau kita kenalan gitu loh, mudah untuk dipahami gitu orangnya. Tidak neko-neko Facebook, tapi akunya mau gimana gitu. Kalau YouTube memang udah dijalanin. TikTok udah biasa aja gitu, udah nggak ada kalau dengan TikTok. Nah YouTube nih, Facebook nih yang agak friendly sebenarnya. Cuman akunya kayak yang istilahnya gue harus nyisihin waktu untuk bener-bener kenal sama lu, atau misalnya jalan main atau gimana gitu, ngobrol misalnya. Dengan Facebook itu harus bener-bener sengajain ngeluangin waktu, bedanya di sana. Itu aja sih bedanya. Nggak kerasa ya udah 17 menit lagi. Itu aja teman-teman, itu aku ceritain kondisi aku yang sekarang ya. Apa yang terjadi dengan aku, planning yang barangkali nanti akan mempengaruhi YouTube ya. Apakah saya bakalan banyak rutin lagi ngupload video atau gimana, saya lihat kondisi ya teman-teman. Diusahakan, karena bikin konten bisa-bisa aja sih, aku sih nyantai-nyantai aja sebenarnya bikin konten. Yang nggak nyantai itu kuotanya. Terus pinter-pinter ke kuota gitu loh. Terus nanti ke depannya ada kesibukan ini nih, lagi masih dalam proses sih sebenarnya. Cuman aku sudah ngasih wanti-wanti ya, kasihan yang sudah subscribe juga, walaupun cuma 2 orang mungkin yang bener-bener ngikutin atau benar-benar ngeceknya. Yang lain-lain mungkin biasa-biasa aja gitu loh. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum banyak sih teman-teman.